beres readingnya tuh sore, tiba-tiba aku nelfon Mera aja gitu sama Mera. Mera, gue nemu satu missing puzzle di kepala gue yang kayaknya ini nih ID-nya untuk Mas Bimo. Terus Mbak Mera juga dengan jawabnya bingung gitu. Oh iya oke. Bukan bingung tuh, ngantuk. Jam 10 dia tidur setengah 10 gitu. Iya makanya jadi buat gue itu sebuah proses yang menyenangkan sekali sih ketika bisa sharing, nggak cuma ditelan sendiri, bukan cuma sih. Biasanya gue sangat terbiasa sama bentuk koreografi gitu kan. Tapi kalau ini tuh mengolah rasa dan asik. Mengolah rasa itu sesuatu yang sulit buat beberapa orang. Kenapa milih dia gitu? Iya, jadi sebagai ini aja informasi tambahan aja. Tadi kan dibilang kan salah satu karakter yang udah aku tentuin dari aku nulis itu adalah Bimo, karena ketika kita jadi Bimo dan istrinya Andrea pernah main ke rumah gitu ya. Terus aku pikir kan mereka tuh yang cool gitu kan, yang kayak sporty ya, pokoknya takut gitu ya, takut di rumah tiba-tiba push up atau apa gitu kan. Taunya enggak loh, mereka tuh lovey-dovey banget. Jadi Bimo itu adalah karakter yang kalau kita lihat di film yang ini orang berantem lagi gitu kan, kayak cowokku lagi yang apalah polisi lah apa gitu, tapi ternyata in real life tuh dia nggak kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang aku cari di karakter Mas Bimo yang ada di film. Jadi kayak ada ya gini orang yang kayak gini gitu. Jadi itu yang aku pengen gali adalah Mas Bimo yang ada Bimonya in real life, hubungannya dengan istrinya in real life gitu. Itu tuh yang jarang dilihat di film gitu. Jadi itu yang kita gali. Ayo. Menulis kan 1,5 tahun kurang lebih. Terus juga sepanjang proses penajamannya antara interaksi kreatif antara produser sama sutradara juga berjalan dengan normal gitu. Artinya terjadi banyak sekali perdebatan yang akhirnya belajar dari pengalaman yang udah-udah. Aku sih banyak ngikutin visinya sutradara karena ya kami berdua memang udah sepakat kalau Imaginary harus dipimpin oleh visi kreatornya gitu. Kalau enggak kita akan bikin film yang gitu-gitu aja. Dengan ngikut sama visi kreatornya, dari situ kita bisa punya banyak macam-macam rasa yang muncul karena ya udah ini filmnya Meira, kemarin filmnya Ari Kritik, filmnya Yandi Lawrence dan lain sebagainya. Itu sih, jadi proses kreatif rasanya mirip-mirip aja, hasilnya seperti apa. Mungkin bedanya film ini adalah kami berdua sebagai produser itu bukan penikmat drakor. Gitu, itu yang susah sebenarnya. Jadi kita tuh ketika nonton selama editing, emang gitu ya? Gini bagus gak sih? Percayalah. Second guessing. Kita berantem mulu yang ada di kita ragu sendiri. Kayak misalnya yang tadi ya, adegan yang jatuh ditangkap itu kan buat gue kayak apaan dah gitu. Kok kayak FTP gitu kan. Tapi enggak, drakor emang gitu. Oh ya udah gitu. Jadi ada banyak momen-momen yang kita merasa oke, ada saatnya kita nggak relate sama referensinya. Tapi ketika kita akhirnya bikin screening, di situ kita baru paham. Gitu benar. Ini yang dimaksud reaksi-reaksi. Jadi kita waktu itu screening sekitar 30-an orang ya di band. 30-an orang dan kita sengaja mostly cewek ya. Mungkin sekitar 80% perempuan kan. Jadi beberapa hal yang kita debat tuh kita tanya, ya udah ntar di FGD ya. Kalau mereka bilang ini, kita lihat di FGD. Kita kalah tetap berdua. Dan pas FGD yang sekitar 30 orangan itu baru kita ngerti, maksudnya Meira tuh gitu. Karena ngelihat dari reaksi ketika mereka penonton pada bereaksi, ada yang dukung Bimo, ada yang dukung Julian, gemes-gemesnya mereka, gregetannya, nyeletukinnya, gatel lu dasarnya ya, gitu ada gitu. Ya iyalah, lu mau dua-duanya, penonton sebel gitu. Jadi rasa ini yang dikejar sama Meira, kita baru dapat bayangannya dengan konkret tuh pas kita akhirnya FGD gitu sih. Itu baru tuh buat kami pengalaman baru juga gitu. Oke, jadi beda banget ya sama film-film yang diproduksi sebelumnya. Tertarik ya sama drama Korea? Iya, jadi kan karena pandemi waktu itu kita tinggalnya masih di apartemen, terus yang kayak mau keluar susah apa segala macam. Saya tertarik apa sih gitu drama Korea, drakor ini apa sih? Karena awalnya aku tuh juga tipe yang kayak drakor nangis-nangis doang nih kayaknya gitu. Kayaknya orang kalau nge-review adegan-adegan yang drama nangis lagi gitu. Tapi ternyata ketika aku coba, aku
Sima dengan yang pertama produksinya mereka. Jadi untuk sebuah serial itu bukan film yang ditayangkan di bioskop, tapi untuk sebuah serial mereka itu membuat dengan sangat-sangat bagus, proper banget, dan actingnya juga bagus banget, dan ceritanya itu tuh bukan yang kalau kita dengerin pasti drakor nangis-nangis doang, enggak gitu. Mereka tuh punya banyak banget cerita yang memang berkualitas gitu. Itu kenapa akhirnya aku ngehook sama drakor. Jadi yang menemani aku selama pandemi itu biar nggak terlalu stres gitu ya sama kejadian di luaran. Akhirnya aku nonton drakor dan itu bener-bener healing ya. Kalau orang bilang zaman sekarang kan kayak aku mau healing. Nah drakor tuh healing banget gitu buat aku gitu. Akhirnya jadi ide